Hello, welcome to today's lesson, Homo economicus, man as an economic being, someone who engages in business, economics, and work. I shall speak a lot in English. It is something that might help the good flow of the lesson, but I will try to put in parts that are Bahasa Indonesia. Our reference for today is Yepes Thorpe, Ricardo, Fundamentos de Antropología, un ideal de la excelencia humana. Pamplona, 1996. The contents of this lesson are: first one is basic human needs. Second part is why there is economic activity. The third is economy is the same as culture. Fourth is well-being, the concept of well-being. Fifth is what is economic activity. Sixth is money. What is money? And the seventh is wealth and poverty. So the first one is kebutuhan manusia. Kedua, kenapa harus ada economy? Ketiga, economy itu sama dengan kebudayaan. Well-being, ya rasa aman itu, rasa enak yang dicari oleh manusia berhubungan dengan kebahagiaan. What is economic activity? Apa itu kegiatan ekonomik? Kegiatan di dalam ekonomi. Uang, apa itu uang? Dan soal wealth and poverty, kekayaan dan kemiskinan. Yang pertama, first part is about basic human needs. If man is not able to satisfy his basic human needs, he cannot live. Okay, itu obvious, it's obvious. Dia harus menerima apa yang dia butuh supaya dia bisa hidup. Among the basic human needs are the biological needs. And the biological needs are the most fundamental. Itu sangat dasar. Kalau tidak ada biological needs, kalau itu tidak dipenuhi, maka manusia itu tidak bisa melaksanakan yang lain. Itu sesuai dengan ajarannya Marx. Walaupun tidak bisa diterima semuanya, tapi yang dasar ini memang benar di dalam Marx. Primum vivere itu pepatah dalam bahasa Latin, primum vivere deinde philosophare. Kita harus hidup dulu, primum vivere, baru kita bisa berfilsafat. Ya, filsuf yang mati tidak bisa berfilsafat. Kalau itu di dalam bahasa Filipina, yang disebut adalah aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Untuk apa rumputnya kalau kudanya sudah mati? It is peculiar to man that in order to satisfy basic biological needs, he has to enter into economic activity. Yang khusus bagi manusia, supaya dia bisa dapat apa yang dia butuh, dia harus menjalankan ekonomi. In the next section, we intend to explain this further. Okay, bagian kedua. Why economic activity? Kenapa harus ada kegiatan ekonomi? In this section, we ask, why does man have to enter into economic activity in order to satisfy his basic human needs? We can deduce three reasons. Ada tiga alasan yang bisa menjelaskan kenapa manusia itu harus menjalankan ekonomi untuk mendapat kebutuhannya. Yang pertama adalah because of his unspecialized body. Second is because he can satisfy his needs in different ways. And third is because he has more needs than means. Yang pertama, because he has unspecialized body. Apa maksudnya ini? He means that the body of man is not like the body of animals. Tidak sama dengan tubuhnya hewan. Terspesialisasi tubuhnya hewan. Kalau dia harus lari cepat, maka semua bagian badannya itu dibikin supaya dia bisa lari cepat. Atau kalau dia harus terbang, maka semua bagian dalam badannya itu membantu supaya dia bisa terbang. Dan hewan-hewan itu punya spesialisasi sendiri. Kalau manusia tidak punya itu. Mungkin spesialisasinya adalah buat alat.
Okay? Maka badan kita terbentuk supaya kita bisa buat alat. As we said in the previous section atau di dalam perkuliahan sebelum ini, man has to make up for the inadequacy of his body by making tools. These tools give him active possibilities to change his environment for survival. Dia bikin alat supaya dia bisa mengubah lingkungannya dengan tujuan dia bisa hidup di sana. Kalau tidak diubah, dia tidak bisa hidup di sana. Man therefore has to further process his environment in order to make it more useful to him. He cannot simply take what is there and eat it. He could do that, but that will not allow him to rise from the hand-to-mouth existence of other animals. Dia harus memproses lingkungannya supaya itu menjadi lebih berguna bagi dia. Manusia itu tidak bisa langsung ambil aja makanan yang ada di lingkungannya dan langsung makan. Ya, dia bisa. Tapi itu bukan sesuatu yang manusiawi. Yang manusiawi adalah mengubahnya dulu, memasaknya misalnya, baru dia bisa makan itu. Karena yang langsung makan dari lingkungan itu, hand-to-mouth existence. Hewan itu makan saja kalau dia lapar. Dan kalau sudah kenyang, tidak makan lagi. Manusia itu berbeda. Punya kebudayaan, bisa makan lebih banyak, bisa makan sedikit, sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Oke, yang kedua, done in different ways. Dia bisa memenuhi kebutuhannya, tapi cara untuk memenuhi kebutuhan itu berbeda-beda. Tidak sama dengan hewan. Hewan itu hampir selalu sama tindakannya kan. Kalau dia tangkap makanannya ya sudah. Cara menangkapnya sama aja tiap hari gitu. The second consideration that man could create several different processes in order to satisfy the same need. Maka kreatif. Okay? Karena dia kreatif, ada ekonomi. Kenapa? This creativity will reveal some processes that are more successful than others. Ada cara yang lebih sukses daripada cara lain. Maka ada beberapa orang yang memiliki banyak makanan seperti ini daripada yang lain. Nah, tapi yang lain itu juga butuh makanan ini. Karena dia punya lebih banyak, bisa dibeli atau diminta dari dia. Oke? Nah, diminta dari dia harus ada pertukarannya, dan pertukaran itu adalah ekonomi. He cannot do it alone. Oke? Kenapa? Manusia tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. The reality is that because of the richness of the life of a human being, man has more needs than he has resources in order to satisfy them. Kebutuhannya lebih banyak daripada cara bagaimana dia memenuhi itu. Because of his abundant needs and limited resources, he cannot supply these needs all by himself. He needs others. Thus, economic activity takes place. Ketiga, economy means culture. Ekonomi itu sama dengan kebudayaan. Maksudnya kalau ada ekonomi, ada kebudayaan. Kalau ada kebudayaan, ada ekonomi. Okay? Economy means culture. Among man's basic biological needs, we can especially point out three. Okay? Yang kebutuhannya biologis, itu bertiga. Sebagai manusia itu yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama, makanan. Kedua, pakaian. Itu biologis. Karena dia tidak punya kulit seperti hewan, kalau dia tidak punya pakaian, maka dia bisa mati. Okay? Pakaian itu ada fungsinya. Yang ketiga, housing. Ya, karena kulitnya itu tidak sekuat hewan, dia tidak bisa tidur di lingkungannya saja. Tanpa protection, without protection. Karena dia harus ada tempat tinggal. Okay. Food, yang pertama, makanan. All animals need food. Okay, sama dengan hewan lain, manusia itu perlu makanan. But it is particularly interesting to note that man does not simply eat, he dines. Okay. Manusia itu tidak hanya sekedar makan aja langsung. Dia mempersiapkan makanannya.
Sehingga makan itu juga intelligent. He dines intelligently. Dan juga makannya itu, cara makannya itu ada seninya. Okay? That's why it's culturally important. His cultural background somewhat determines what, how, and when he eats. It may even influence with whom he eats what. Kaya apa maksudnya ini? Kebudayaan niya bisa menentukan apa yang dia makan, bagaimana dia makan itu, dan kapan dia akan memakan itu. Selain itu, kebudayaan itu bisa menentukan dengan siapa dia makan itu, dan apa yang dia makan dengan orang tertentu ini. Kan? So it's as complicated as that. Housing. We sometimes or oftentimes say that animals have homes. Okay? Kita bisa mengatakan hewan itu punya tempat tinggalnya, rumahnya. Tapi kalau kita melihat rumah atau tempat tinggalnya hewan, ya sangat berbeda kan. Agak sederhana dan perubahan yang dia buat di dalam lingkungannya sangat sedikit. Kalau dibandingkan dengan manusia. Kalau kita mendirikan rumahnya sangat mengubah lingkungan itu. Disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan lain, termasuk kebutuhan intelektual kita dan kebutuhan seni yang ada di dalam manusia. Okay, maka sangat beda daripada tempat tinggalnya hewan. Functionality and division of space plus the respect for privacy of individuals manifest the intellectual heritage that has gone into the building of human homes. Di dalam fungsi niya, bagaimana dia membagikan ruangnya, kelihatan warisan intelektualnya manusia. Clearly, because aside from function, human homes also contain architecture and art, human housing is very much related to culture. Selain fungsinya, ada seni. Karena ada seni di dalam rumahnya manusia, maka ada kebudayaan. Benar? Yang ketiga, pakaian. Animals eat and they have places to abide in, but what they really don't have is clothing. Menurut Yepes Stork, hewan itu makan, juga dia punya tempat tinggal, ya, antara tanda kutip. Tapi yang dia tidak punya adalah pakaian. Oleh karena itu, kita merasa sedikit aneh, benar? Atau senang kalau kita melihat hewan yang berpakaian, benar? Dan itu dilihat di dalam kartun, kan? Hewan yang berpakaian. Tapi yang sungguh berpakaian adalah manusia. Dia adalah hewan yang berpakaian. We can very honestly say that man is an animal with clothes. In clothing especially, we do not only see functionality, but we see a lot of culturally related aspects. Clothing reveals art and personality. As was previously said, it is much related to the self-expression of the person who wears that clothing. Okay? Khusus di dalam pakaian niya, kita bisa melihat seni. Dan seni itu menunjukkan, art, seni niya. Selain itu, menampilkan personalitas yang ada di dalam pakaian itu. Again, the creative and multifaceted way in which man acquires the basic human needs is called economy. Cara bagaimana dia menemukan apa yang dia butuh, cara yang kreatif dan multifaceted itu adalah economy. In the next section, we shall tackle well-being, the goal of economy. Okay, bagian keempat, well-being. Well-being itu maksudnya merasa enak di dalam kehidupannya. Karena tidak ada ketakutan atas kekurangan. Okay. We said that human beings enter into economic activities in order to fulfill their needs. Okay? Kegiatan ekonomi itu dilaksanakan supaya manusia itu bisa dapat apa yang dia butuh. However, these activities do not stop at the mere fulfillment of needs. Human beings go beyond that and seek well-being. Kalau itu hewan, dia cari makanan kalau dia lapar.
Tapi saat dia sudah kenyang, dia tidak cari lagi. Oke? Kalau manusia, tidak seperti itu. Maka waktu dia kenyang, masih ada kulkasnya kan. Kulkas dengan makanan. Dia menyimpan makanannya di sana. Supaya dia bisa merasa aman bahwa dia tidak akan lapar. Maksudnya itu well-being. Dijaminkan kebutuhan-kebutuhannya. Maksudnya nanti itu dipenuhi lagi karena sudah ada barangnya di sana. Well-being is almost synonymous with comfort. Human beings normally seek to have comfortable lives. Biasanya manusia itu mencari comfortable life. Kehidupan yang enak, bukan yang kehidupan di mana kita sudah memenuhi semua kebutuhan kita yang minim. Kita harus merasa enak di dalam kehidupan kita. Well-being is actually prerequisite to acquiring happiness. Menurut Yepes Stork, supaya kita sungguh bahagia, well-being itu harus ada. Kita harus merasa enak, merasa aman atas kepenuhannya, kebutuhan-kebutuhan kita. Harus semuanya itu dipenuhi. It is difficult for most people to feel happy if they are living uncomfortable lives or are under constant stress about guaranteeing the fulfillment of their needs. Well-being is related to the humanization of life. Well-being implies the presence of the material conditions for what human beings consider a good life. Okay? Well-being itu harus ada supaya kehidupan kita itu terhumanisasi. Tanpa itu, tidak bisa disebut bahwa kita sungguh terhumanisasi. Well-being implies the presence of the material conditions for what human beings consider a good life. Maka yang barang-barang niya atau semua kondisi yang ada di dalam rumah niya harus sesuai dengan a good life. Kehidupan yang baik. There are no universal quantitative standards for material well-being. Masalahnya bukan masalah, itu realitasnya. Realitasnya adalah tidak ada angka yang bisa menentukan yang kita butuh gini, ya. Rumah 1, pakaian 20, ya, celana 5, seperti itu. Tidak ada kuantitatif walaupun orang-orang ekonomis itu menentukannya supaya mereka bisa buat standar comfortable living dan juga yang level kemiskinan ditentukan karena ada kuantitatif kan. Tapi secara natural, secara kodrati tidak ada yang kuantitatif. What may be little for some may be more than enough for others. Sebetulnya yang sedikit bagi beberapa orang, ya terlalu sedikit, kurang. Yang kurang bagi beberapa orang bisa saja cukup bagi orang lain. But because, one, we tend to guarantee our well-being, and second, there are no universal standards for well-being, quantitative universal standards. Man has a general tendency towards luxury. Apa yang ada di dalam manusia? Kita mau menentukan keamanan kita. Rasa aman itu, rasa enak itu, well-being. Kita mau menentukannya. Jangan sampai kita khawatir atas keamanan kehidupan kita. Yang kedua, karena tidak ada standar kuantitatif, maka kita cenderung luxury, kemewahan. Apa itu kemewahan menurut Yepes Stork? A man is considered to be living in luxury when he starts having superfluous material possessions. Waktu kita sudah memiliki lebih banyak lagi daripada yang kita butuh, secara minim kan, kita sudah masuk di dalam daerah luxury, kemewahan. Living in luxury is a specifically human trait. Other animals never live in luxury unless that luxurious state is caused by a human being. Hanya manusia yang tahu hidup secara mewah dan mencarinya. Kalau itu hewan lain itu tidak mencari kemewahan. Dia tak tahu sama sekali apa itu yang mewah. Nah, ada beberapa hewan yang dipelihara oleh orang yang hidup mewah, tapi itu bukan karena dicari oleh hewan itu kan.
Hanya yang pemiliknya yang kasih itu kepada hewan itu. Not all luxury is bad. So luxury can be used for good or for evil, in excess or by defect, or with just moderation. Mewah itu tidak langsung buruk. Maka yang kemewahan itu yang melebihi kebutuhan kita bisa dipakai untuk baik atau buruk. Tapi ada cara memakainya dengan baik. Karena kita cari yang comfort, well-being, maka harus ada kemewahan. Okay, we can pause here. We have reached this part of economic activity. Please go over what we have studied. It's just not to make the slide the video very long, supaya tidak terlalu lama. Kayak kita buat video-video yang lebih pendek, supaya enak, well-being. Okay, if you have any questions, please send them to me through Google Classroom or through Bella, through the forum in Bella. I hope you learned something up to this point, and please look forward to the next part, which will start with this: what is economic activity?